Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Muhammad Afgan Rustiansyah, dan rekan saya. Saya Syarul Naulina dari nomor absen 33. Saya Indonesia Sulfa dari nomor absen 20. Saya Rahel Abanda dari nomor absen 28. Dan saya Muhammad Rafi Daya Al-Kolbi dari absen 24. Dan kami akan membahas tentang aerasi. Ditunggu next videonya ya teman-teman. Dadah. Bye. Halo teman-teman dan Pak Tri. Di sini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai bahan dan alat yang dibutuhkan untuk percobaan aerasi dalam kacang hijau. Yang pertama tentunya kita butuh kacang hijau yang sudah direndam selama 4 jam agar mengetahui kalau kacang hijau ini siap untuk ditanam atau tidak. Lalu kita ada air untuk menyiramnya nanti ada dua gelas yang satunya itu kacang hijau dengan aerasi cukup banyak, dan satunya kacang hijau dengan aerasi yang secukupnya. Lalu sekarang ada tanah subur, bisa dilihat tanahnya subur karena ini tidak menggempal ya. Lalu sekarang kita ke alat-alat. Kita membutuhkan gunting, solder untuk membolongi botolnya nanti, dan spidol untuk memberitahu mana yang aerasi dengan banyak atau dengan yang secukupnya. Ada 2 gelas sebagai tempat tanamannya nanti, dan juga ada penggaris untuk mengukur. Oke, baik teman-teman dan juga Pak Tri. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan percobaan tentang pertumbuhan dengan metode aerasi. Nah, tentunya kita siapkan 2 buah ini botol, dimana kita pakai yang bagian bawah dan diberi lubang pada bagian bawahnya agar airnya itu bisa turun gitu ya, biar tidak berlebih juga. Nah, di sini ada 2 karena kita akan melakukan percobaan di mana botol yang pertama adalah air cukup, kita beri air cukup. Lalu untuk yang botol yang kedua kita beri air berlebih, dan kita lihat bagaimana sih perkembangannya. Nah, untuk itu langkah-langkah yang kedua, kita siapkan tanah, kemudian kita siapkan air, dan tentunya kita siapkan kacang hijau yang telah kita pilih juga. Nah, untuk itu sebenarnya untuk cara menanamnya yakni sama di antara keduanya. Jadi saya contohkan satu aja ya. Nanti kan untuk yang membedakan itu hanya untuk di teknik penyiramannya aja. Dan nanti akan kami beri videonya selama 1 bulan itu. Nah, ini kita beri tanah secukupnya. Kita beri tanah secukupnya seperti ini. Lalu kita masukkan biji kacang hijaunya sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kita pastikan bijinya tertutup oleh tanah ya teman-teman. Oke, kalau memang diperlukan bisa ditambah tanah lagi seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita siramin airnya. Untuk yang tempat sini akan kita siram dengan air yang cukup, dan tempat yang ini akan kita kerjakan dengan air yang berlebih. Kita lihat bagaimana pertumbuhan keduanya. Segitu aja teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menyiram pot dengan air yang cukup dan juga dengan air yang berlebih. Nah, untuk air yang cukup, saya akan menggunakan takaran 1/4 gelas.
Nah teman-teman, sekarang saya akan menyiram kecambah yang dengan air yang berlebih, yaitu dengan setengah gelas. Tadi yang secukupnya kan sudah seperempat gelas. Mari kita tunggu pertumbuhan sebulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Triyono, kami dari kelompok aerasi akan menjelaskan tentang progres kami setelah melakukan percobaan tanaman berdasarkan aerasi, yang dimana kesimpulannya akan dibahas lebih langsung oleh Rafid. Silahkan. Sebelum masuk ke kesimpulan, berikut adalah data hasil percobaan kita dalam 30 hari. Nah, itu teman-teman, langsung ke kesimpulan ya. Nah, jadi setelah 30 hari pertumbuhan kacang hijau ini, yang satu kami beri air cukupnya dan yang satu kami beri air berlebih. Nah, yang kacang hijau yang kami beri air cukup itu tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan kacang hijau yang kami beri air secara berlebihan. Nah, hal ini dikarenakan aerasi pada tanaman yang ini yang kami beri air cukup itu lebih optimal daripada yang kami beri aerasi secara berlebihan ini. Baik, segitu aja teman-teman kesimpulan dari kelompok kami. Sampai jumpa di percobaan berikutnya. Bye-bye.